Lantas bagaimana kronologi dan modus-modus dari sindikat penggelapan mobil rental ini? Untuk membahasnya sudah bergabung anak korban Rizky Agam dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito, selamat sore Mas Rizky. Selamat sore Mas Reza. Baik, Mas Rizky, bagaimana reaksi dari pihak keluarga sejauh ini setelah semua pelaku akhirnya berhasil ditangkap, Mas Rizky? Ya, kami dari pihak keluarga korban yang menjadi korban penembakan di rest area tol Balaraja KM 45 berterima kasih dan alhamdulillah sudah ditangkap ya pelaku penyewa ini atas nama Ajat Supriyatna ini. Terima kasih kepolisian dari Polresta Tangerang sudah sigap menangkap pelaku tersebut, dan saya selaku keluarga dari korban ingin meminta untuk oknum si TNI ini agar segera dipublikasikan dan diberitahukan seperti apa orangnya dan bagaimana rupanya. Baik, Mas Rizky, apakah selama menjalani usaha rental mobil Anda pernah menghadapi modus seperti ini sebelumnya? Ya, untuk dunia usaha rental seperti ini memang kasus penggadaian jual putus seperti ini memang sering terjadi, dan itu biasanya kita lakukan secara persuasif, dan alhamdulillah untuk kasus seperti kemarin-kemarin pun kita bisa menghadapinya seperti itu. Tapi untuk kasus yang seperti ini memang di luar kendali kita dan memang baru sekali ini terjadi dan memakan korban jiwa ayah saya begitu. Baik, kalau kita kembali ke kronologi kejadian dari video yang beredar yang saat ini kami tampilkan di layar Metro TV. Kejadian di minimarket itu kan kita lihat sangat cepat ya. Kejadiannya hingga akhirnya terjadi penembakan. Seperti apa persisnya kejadian di minimarket tersebut, Mas Rizky? Ya, untuk kejadian tersebut memang video itu inisiasi dari ayah saya sendiri ya, yang menjadi korban tembak di rest area itu. Ayah saya memerintahkan saya untuk segera memvideokan apa saja yang terjadi di ini agar kelak nanti ketahuan apa saja yang terjadi di lokasi tersebut. Dan pada saat itu kami bersama anggota tim rental mengamankan orang yang membawa mobil Brio dan sekaligus ia yang menodongkan pistol ke arah kami pada saat kami bertemu di Pandeglang tersebut. Ketika itu pas kita amankan di depan mobil Brio itu, ternyata orang tersebut memang sudah tidak memegang senjata api lagi, melainkan sudah berpindah di mobil Sigra yang ada di samping mobil Brio tersebut. Lalu dari mobil Sigra tersebut sudah menodongkan pistol ke arah kerumunan kami dan terjadilah baku tembak yang tidak ada peringatan tembak sama sekali, langsung mengarahkan kepada kami. Dan saya yang memvideokan melarikan atau menyelamatkan diri ya ke belakang Indomaret dan meminta pertolongan kepada orang-orang sekitar bahwa terjadi pencurian mobil, namun dari orang-orang sekitar tidak dapat memenuhi pertolongan saya. Kemudian saya kembali lagi lah ke Indomaret tersebut, dan pada saat saya lihat di depan Indomaret bahwa mobil kami Brio dan mobil Sigra itu sudah melarikan diri, dan terlihatlah Pak Ramdi anggota tim rental kami sudah terkapar jatuh menahan rasa sakit terkena peluru bagian perut kanan dan bahu. Lalu dari Indomaret keluarlah abang saya Agam Muhammad dan karyawan saya Agus teriak kena tembak. Saya di situ kaget ya, dan saya mencoba masuk sambil memvideokan. Ternyata naasnya ayah saya sendiri yang terkena tembakan itu, dan saya tidak pikir panjang, saya langsung buka baju saya dan saya telanjang dada. Saya ingin menyelamatkan ayah saya dan menutup luka bagian tembak ayah saya, dan ayah saya sangat tragis sekali, dia menahan rasa sakit. Kemudian ayah saya dibawalah ke Polres RSUD, dan ayah saya dinyatakan meninggal dunia. Baik, saya ke Pak Ito. Pak Ito,
dari pengalaman Anda, kenapa modus pencurian mobil rental ini masih marak terjadi di masyarakat, apalagi kali ini sampai ada keterlibatan aparat, Pak Ito? Ya baik Mas Reza, pertama saya mengucapkan duka cita yang mendalam ya buat Mas Rizky atas kehilangan ayahnya. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama menjabat di kepolisian ya, baik waktu reserse ataupun kepala daerah kepolisian. Di sana memang sindikat penjualan mobil atau penggelapan rental ini sangat marak terjadi sampai saat ini ya Mas Reza ya. Mereka menggunakan berbagai modus operandi yang canggih dan terorganisir ya. Antara lain adalah menggunakan identitas palsu, kemudian menggadaikan mobil, atau mungkin penjualan ilegal. Nah, yang dialami oleh Mas Rizky dan keluarganya ini adalah dalam bentuk penggelapan. Kemudian penggelapan kendaraannya ditadah oleh seseorang dan kemudian dibeli oleh oknum anggota TNI ya. Jadi kalau melihat daripada modusnya selama ini, tentunya kita juga dalam sindikat itu ada beberapa peran dan pendukung ya, atau dikatakan backing, yaitu ada yang menyediakan identitas palsu, kemudian ada yang menadah, kemudian ada yang mengamankan operasi. Ini biasanya backing dilakukan oleh oknum-oknum ataupun beberapa mungkin dari organisasi kemasyarakatan. Kemudian juga yang terakhir adalah yang memasukkan dokumen. Nah, contoh kasus yang baru terjadi selama ini yang melibatkan beberapa oknum TNI yang berperan ya di sana ini sebagai penadah ya, penadah dan membeli kendaraan tersebut termasuk mengamankan operasi. Mereka membantu pelaku utama dalam menggelapkan mobil dan memberikan perlindungan saat mobil tersebut dijual kembali. Kebetulan yang saya dengar mereka adalah pembelinya. Jadi sindikat ini adalah merupakan satu sindikat yang memang dialami oleh para penyedia jasa atau rental kendaraan, Mas. Nah, mudah-mudahan melalui dengan adanya kejadian yang tragis ini juga bisa memberikan pelajaran ya untuk bagaimana para penyedia rental ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh keluarga korban. Itu mungkin yang terkait dengan sindikat. Kemudian untuk mungkin ya saat ini kan sedang marak adanya seolah-olah kesan penolakan untuk pendampingan. Mungkin kami ingin memberikan sedikit edukasi bahwa dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian itu sudah disediakan satu klausul untuk menyediakan kerangka umum mengenai fungsi dan tanggung jawab kepolisian untuk menegakkan hukum. Jadi semuanya harus berdasarkan hukum. Yang kedua adalah Perkap Kapolri nomor 2 tahun 2017 ya, tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh kepolisian kepada masyarakat. Jadi bukan pendampingan tapi bantuan hukum, dan diatur juga dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi kami tentunya di sini dari petugas kepolisian juga merasa bertanggung jawab ya dengan kejadian itu, sehingga mereka dengan cepat melakukan pengamanan awal dari si pihak yang menyewa kendaraan tersebut, dan tentunya dari pihak yang menyewa itu kemudian diruntut ya melalui proses penyelidikan sampai bisa diperoleh kira-kira peran-peran daripada para pelaku lainnya. Ya mudah-mudahan kasus ini bisa segera diusut tuntas, apalagi melibatkan oknum anggota TNI, sehingga kasus ini adalah kasus yang sifatnya koneksitas. Mudah-mudahan dari pihak TNI juga akan segera membuka kepada masyarakat, sehingga dari pihak keluarga korban akan mendapatkan keterangan yang jelas. Demikian Mas Reza. Baik. Mas Rizky, apa yang menjadi harapan dari pihak keluarga saat ini dalam menuntut keadilan dari peristiwa ini, Mas Rizky? Ya, tadi saya perhatikan ada soal penolakan itu sangat menyinggung hati saya ya, karena memang itu benar-benar penolakan terhadap kami ya, ketika kami urgensi diburu waktu, lalu mobil kami pada saat itu GPS-nya dicabut, bukan cuma satu tapi 2 GPS yang sudah tercabut. Jadi ketika urgensi ini saya mendapatkan berburu waktu di situ, dan ketika saya meminta pertolongan, bagaimana kemudian bisa terjadi penolakan seperti itu? Bahkan kami pun sudah ingin menunjukkan bukti kepemilikan mobil seperti BPKB dan STNK dengan kunci serep pun
ketika ingin membuktikan sudah mendapat penolakan tersebut, dan juga sudah menginfokan ke Kapolsek Cinangka tersebut bahwa memang kita tidak bisa mendampingi kami untuk mengejar mobil tersebut. Dan bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan penolakan, lalu kita mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu untuk mengejar mobil kami sendiri. Padahal kami sudah memberitahukan bahwa mobil Brio kami tersebut memiliki senjata api seperti itu. Dan ketika saran itu disuruh mengambilkan mobil sendiri, setelah kita sudah berhasil mengamankan mobil kami, lalu polisi tersebut, kalau kami sudah dapat, barulah kalian boleh membawa mobil tersebut ke Polsek Cinangka, seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu, Pak Ito dan juga Mas Rizky. Pemirsa, kita saat ini masih berbincang terkait dengan kronologi modus dari sindikat penggelapan mobil rental, dan juga nanti kita akan bahas lebih lanjut soal polemik penolakan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka. Kami akan membahasnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Wah, maling mobil! Kita kembali melanjutkan perbincangan. Mas Rizky, sebelumnya Kapolsek Cinangka membantah mereka menolak permintaan untuk mendampingi korban mengambil mobil. Alasannya saat itu pihak korban mengaku dari leasing dan tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan, dan tidak ada informasi bahwa pelaku membawa senjata api. Dan korban juga sempat diminta begitu ya untuk membuat laporan polisi. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya sangat menyesal sekali ya atas klarifikasi yang klarifikasi oleh Pak Kapolsek ini, karena memang tidak sesuai dengan faktanya begitu. Jadi faktanya memang petugas yang piket malam itu menduga kami dari leasing, padahal ayah saya sudah membantah bahwa kami ini dari rental mobil dan pemilik mobilnya langsung. Dan ketika itu kami ingin menunjukkan, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep pun ingin kami tunjukkan, tapi sudah mendapatkan penolakan terlebih dahulu dari petugas piket yang piket pada malam itu. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Ito. Pak Ito, seperti apa sebenarnya pihak kepolisian dalam menentukan tingkat urgensi terhadap laporan warga untuk ditindaklanjuti begitu? Apalagi ketika korban mengetahui pelaku membawa senjata api, Pak Ito. Ya, baik, mungkin itu nanti akan dibuktikan di dalam pemeriksaan oleh Propam Polda maupun Polres ya, Mas Reza. Tapi yang jelas di sini kami ingin menyampaikan bahwa 3 dasar hukum dari permohonan bantuan kepolisian itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2017, dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pemberian bantuan oleh negara kepada masyarakat, dalam hal ini kepolisian. Nah, Mas Reza, kepolisian ini kan aparat penegak hukum. Jadi kalau ada upaya paksa ya atau tindakan kepolisian yang kebetulan dilakukan oleh anggota tanpa dilengkapi dengan surat perintah, maka anggota tersebut akan terkena sanksi ya. Nah, di sini kan ada prosedurnya. Jadi kita bicara masalah prosedur ya. Permohonan bantuan kepolisian, pertama harus mengajukan permohonan. Kemudian polisi akan memeriksa permohonan tersebut ya, apakah
untuk memastikan apakah benar-benar diperlukan sesuai peraturan undang-undangan atau tidak. Kemudian harus membuat surat izin ya, melaporkan kepada pimpinan. Kemudian dalam pelaksanaan upaya paksa petugas tersebut berdasarkan surat izin harus melakukan ya tentunya dengan prosedur yang berlaku. Jadi memang di sini sulit ya untuk memahami situasi saat itu karena upaya paksa yang dilakukan saat itu adalah oleh daripada pihak korban ya, pihak rental. Sementara anggota saat itu mereka yang bertugas itu kan tentunya harus meminta izin, dan meminta izin itu kan ada prosedur yang memang harus dipenuhi oleh mereka. Dan tentunya ini kan menjadi satu bahan pemeriksaan ya terhadap keempat anggota, yaitu Kapolsek dan 3 anggota, dan nanti akan dilihat apakah memang sudah sesuai prosedur atau tidak. Kalau tidak tentunya akan ada sanksi ya, sanksi kode etik atau sanksi hukum. Tapi kalau memang ada, memang betul-betul sudah sesuai dengan SOP, maka ini perlu ada edukasi kepada masyarakat bagaimana cara meminta bantuan kepolisian. Misalnya dari pihak rental itu sudah membuat laporan polisi, maka kewajiban bagi anggota kepolisian itu untuk melaksanakan upaya paksa atau tindakan kepolisian berdasarkan laporan polisi. Nah, untuk kasus ini karena terjadi kasus penembakan, maka otomatis saat itu adalah sudah menjadi satu kasus, yaitu kasus penembakan yang didahului dengan kasus penggelapan, sehingga yang diambil adalah orang yang pertama kali menyewa, yaitu Saudara Ajat kalau nggak salah ya. Kemudian diruntut siapa pelaku-pelaku kemudian yang sudah diamankan. Saya kira ini mungkin perlu difahami oleh masyarakat bahwa sebaiknya untuk kasus yang demikian kalau memang ada indikasi terjadi misalnya penggelapan, ya kalau bisa dilaporkan dulu sehingga dengan dasar laporan itu petugas kepolisian dia akan bisa meminta bantuan di kepolisian setempat. Misalnya kan kalau nggak salah itu di rest area ya Mas Reza, itu petugas kepolisian dari Polsek Cinangka dia bisa melaporkan atau meminta bantuan kepada petugas PJR yang di sana untuk bisa membantu. Tapi karena memang tidak ada laporan polisi dan permintaannya secara mendadak, tentunya mengalami kesulitan. Nah, ini yang mungkin dilema yang dihadapi oleh anggota kepolisian dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ya, bantuan kepolisian. Demikian. Baik, baik. Kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Ito Sumardi dan Mas Rizky Agam sudah memberikan keterangan dalam Prime Time News pada sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.